memiliki latar belakang tunadaksa. Muhammad Hikmat atau yang memiliki sapaan akrab Kang Hikmat adalah guru inspiratif dari SLB Negeri Kabupaten Batang, yang sosoknya pernah viral di 2020 dan hingga kini masih terus menyebarkan semangat kepada anak-anak didiknya dan masyarakat luas. Pria asal Sukabumi, Jawa Barat ini akan membagikan pengalamannya hanya di sosok Batik TV. Kang Hikmat, sebagai guru disabilitas yang sekarang ini sudah menetap di Kabupaten Batang, sebetulnya perjalanan Kang Hikmat sebelum menjadi guru itu apa saja yang sudah Kang Hikmat coba dan lalui? Sebelum di Batang saya udah jadi guru dari tahun 2012, sempat menjadi guru honor 2 tahun di Sukabumi, terus 5 tahun di Bandung. Namun sambil kuliah dan menjadi supir taksi online, sambil di tukang tensi darah keliling juga, jasa periksa tensi keliling, terus sambil menjadi player musik juga, player musik, pemain organ di acara-acara wedding kayak gitu. Pokoknya dulu pas zaman kuliah itu, karena saya orang Sukabumi tapi merantau di Bandung kan, itu gimana caranya saya tetap bisa fighting, bertahan hidup untuk biaya hidup sendiri dan untuk biaya kuliah. Kalau boleh tahu Kang Hikmat ini anak keberapa? Saya anak keempat dari 4 bersaudara. Oke, orang tua masih sehat semua Kang? Ibu sudah meninggal 2 tahun yang lalu, ayah masih ada alhamdulillah. Waktu Kang Hikmat menjajaki karir ketika di Bandung, itu orang tua masih mendukung, masih ada di sisi Kang Hikmat? Iya, orang tua masih ada waktu itu pas saya di Bandung. Jadi tapi saya tidak mau membebankan orang tua. Jadi prinsip saya waktu dulu kuliah itu atas dasar tekad nekat lah mah. Saya pengen kuliah, pokoknya nggak usah mikirin biaya kuliah atau apa-apa. Selama saya belum minta uang, nggak usah dikirim. Tapi kalau kalau memang saya butuh uang, saya pasti minta. Dan alhamdulillah sampai beres kuliah, saya tidak membebankan orang tua atau tidak menuntut apa-apa. Jadi semuanya saya cari untuk biaya kosan, kehidupan sehari-hari. Saya pengen tahu seberapa fighting sih saya untuk hidup mandiri di kota orang sendiri. Padahal anak terakhir ya? Anak terakhir. Oke, luar biasa. Kemudian kalau kapan dan kenapa tertarik untuk menjadi guru pada akhirnya? Awalnya itu saya nggak tahu SLB ya, dan awalnya lebih basicnya itu saya lebih senang ke musik. Dulu mau masuk universitas musik, namun terkendala di biaya. Akhirnya pada saat itu saya sempat kerja, sebelum kuliah itu saya sempat kerja di Jakarta, kerja di perusahaan swasta. Nah akhirnya pulang lagi ke Sukabumi, dan di situ saya baru tahu bahwa ada SLB. Jadi dulu itu nggak tahu. Waktu saya sekolah, saya kan sekolah umum ya, SD, SMP, SMA umum, nggak tahu SLB itu seperti apa. Nah saya ketemu sama seorang kepala sekolah SLB di Sukabumi. Beliau menanyakan kemampuan saya apa, saya bilang saya biasa main musik. Kayaknya saya jadi guru musik di situ. Terus habis itu, kamu mau berkarir nggak di dunia guru? Setelah saya lama-kelamaan di dunia SLB, itu membuat saya semakin termotivasi, karena wah ini anak-anak ini harus termotivasi, mereka harus punya semangat hidup yang tinggi. Gitu, dengan harapan kalau saya bisa di SLB, itu mereka bisa termotivasi dengan kehadiran saya. Jadi terutama bisa percaya diri lah. Dan di SLB itu biasa tempat saya untuk bermuhasabah. Jadi saya lebih bersyukur bahwa ternyata masih banyak orang yang tidak seberuntung saya. Meskipun saya punya kekurangan, tapi saya segini alhamdulillah itu masih bisa mengupayakan apa yang saya inginkan, apa yang saya tuju, apa yang saya capai. Gitu. Nah dari situ saya mulai ngajar di SLB, terus kuliah di Bandung. Gitu. Jadi saya kuliah sambil mengajar waktu itu. Nah, setelah itu mulailah tertarik menjadi seorang guru. Itu ternyata itu bukan hanya pekerjaan ya, tapi kita sharing, kita belajar dari anak-anak, terutama anak-anak disabilitas yang memang banyak hikmah yang pasti banyak yang kita petik. Gitu. Dari situ saya termotivasi bahwa anak-anak ini, anak-anak luar biasa ini, mereka jangan sampai hidupnya itu sia-sia. Harus ada hal yang mereka bisa petik dari sisa-sisa kemampuan mereka. Jadi potensi mereka harus digali, kemampuan mereka harus digali sampai mereka menjadi manusia yang memang
benar-benar luar biasa, bukan hanya dipandang sebelah mata. Itu motivasi saya untuk menjadi guru SLB. Oke, baik. Dan kemudian perjalanan dari Sukabumi, Bandung hingga akhirnya di Kabupaten Batang ini seperti apa ceritanya, Kang? Tahun 2012 saya ngajar di Sukabumi, kuliah di Bandung. Jadi waktu itu pulang pergi ya, pakai motor Sukabumi Bandung, pulang pergi selama 3 semester, nginep di musola. Jadi karena saya nggak kos kan, jadi setelah kuliah di Bandung saya nginep di musola. Terus pulang lagi ke Sukabumi pakai motor bolak-balik karena orang tua khawatir tiap seminggu sekali saya pulang pergi ya. Jadi akhirnya ya udah saya pindah ngajar di Bandung di SLB Citerep Cimahi. Nah akhirnya itu 3 tahun kurang lebih. Terus akhirnya itu pindah lagi ke SLB Azakiyah yang mendekati kampus. Nah sambil menjadi tukang tensi, sambil menjadi supir taksi online. Nah akhirnya setelah saya lulus, saya pernah juga lepas dari kependidikan. Jadi saya pernah keluar ngajar karena waktu dulu kan gaji honor itu memang saya merasakan honor dari 7 tahun ya. Gaji hanya 300.000, sementara kan kebutuhan hidup itu semakin tinggi. Ya waktu saya pernah lepas jadi guru, saya coba ngelamar-lamar ke perusahaan. Akhirnya saya pernah kerja jadi pegawai tidak tetap di satu perusahaan pemerintah. Ya. Nah itu 1 tahun, akhirnya saya ikut CPNS. Itu juga iseng sih, cuman pengen tahu seberapa sulit sih menjadi untuk tes PNS itu. Hanya penasaran, saya ikut tes, akhirnya keterima. Lokasi di Batang, yang dimana di Batang itu saya nggak tahu Batang itu seperti apa. Yang saya itu paling Pekalongan, Semarang, kota-kota besar lah. Tapi Batang itu di mana? Tapi saya coba lah udah. Akhirnya saya pindah dari Jakarta. Waktu itu di Jakarta ya kerjanya. Berarti 2 tahunan di Jakarta. 2019 saya pindah ke sini. Oke, berarti memang pindah ke sini karena tadi ada kesempatan untuk tes CPNS, keterima dan akhirnya ditempatkan di Kabupaten Batang. Pas saya bekerja di suatu perusahaan itu, saya merasa ini bukan passion saya. Gitu. Jadi berangkat pagi, pulang sore, terus ketemunya hanya sama laptop, komputer gitu kan. Terus saya berdoa sama Allah waktu itu asar ya. Setiap hari, ya Allah kalau memang rezeki saya di sini, buatlah saya betah di sini, pertahankan saya di sini. Tapi kalau rezeki saya di tempat lain, berikanlah petunjuk saya untuk bekerja tempat lain. Akhirnya nggak lama kemudian itu saya masih ingat maghrib setelah saya sholat ada notifikasi penerimaan CPNS besar-besaran. Ada jalur disabilitas. Nah itu yang buat saya penasaran, wah jalur disabilitas ini 2018 itu. Saya ikut tes. Ya udahlah ikut tes di Semarang. Itu ke Semarang pun saya sendiri. Ya teman-teman tes yang lain kan pada diantar itu saya sendiri naik kereta. Itu turun dari kereta naik Gojek. Semuanya sudah pakai skateboard ini. Sudah pakai skateboard. Wah saya anggap itu traveling aja lah. Saya kan belum pernah ke Semarang ya waktu itu. Sekalian main naik kereta ke Semarang terus coba-coba tes. Akhirnya tes pertama masuk, tes kedua masuk. Dan alhamdulillah penempatan di Batang. Namun di Batang itu saya pikir-pikir juga waktu itu. Saya ambil nggak ini, karena waktu pemilihan lokasi itu saya bisa terbilang random. Jadi nggak tertuju, yang penting saya ikut tes aja dulu. Gitu, akhirnya keterima dan ya hidup mandiri lagi sih. Padahal pas di Jakarta saya udah mulai kumpul sama keluarga. Iya, terus ini berarti harus mulai lagi dari nol. Harus mulai lagi dari nol. Pribadinya yang selalu kreatif dalam mengajar dan memiliki banyak bakat serta semangat yang tinggi, membuatnya menjadi inspirasi bagi guru-guru yang lain di SLB Negeri Kabupaten Batang. Ya, menurut saya saya kenal Pak Hikmat itu sudah sekitar hampir 5 tahun ya ini. Beliau itu dari awal di SLB ini sangat aktif sekali, terutama dengan murid-muridnya itu dia tidak kalau biasanya kalau guru-guru itu mengajar di kelas secara monoton ya, kalau Pak Hikmat itu mengajarnya itu cukup aktif, interaktif dan lebih kepada dia menggali ke bakat-bakat siswanya
sama seperti Pak Hikmat yang memang dia difabel tapi bakatnya banyak sekali. Nah itu memang yang mungkin yang mau diterapkan sama Pak Hikmat untuk mencoba menggali bakat dan minat dari siswa-siswanya. Kurang lebih 4 tahun ya saya berteman atau mengenal Pak Hikmat. Menurut saya Pak Hikmat ini adalah sosok yang ceria. Beliau sosok yang energik dan dinamis menurut saya. Dia juga orang yang lucu seperti itu. Yang membuat saya terinspirasi ya satu yang pertama tadi dia tidak mementingkan kemampuan akademik dari siswanya, tapi lebih menggali kepada kekurangan siswanya untuk jadikan kelebihannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sosok dia yang sangat perhatian sama murid-muridnya. Jadi ketika ada satu siswa yang tidak terlihat di kelas itu, dia langsung mencoba mencari informasi di manakah murid itu berada. Oke, kalau untuk secara personality bisa kita lihat bersama ya. Pak Hikmat ini adalah salah satu sosok guru yang mungkin inspiratif karena beliau di balik kekurangannya, beliau adalah seorang pendidik. Dia tidak pernah patah semangat untuk menyalurkan ilmu-ilmunya kepada para murid yang ada di SLB Negeri Batang. Jadi di sini beliau itu menjadi sorotan dari wali murid, menjadikan dia tuh contoh gitu loh, semangat buat buat para anak-anak di sini seperti itu. Harapan kedepannya semoga Pak Hikmatnya lebih sukses dari sekarang, yang bisa membanggakan untuk dirinya sendiri, untuk sekolahnya, dan terutama untuk keluarganya. Karena saya melihat dari sosok Pak Hikmat itu ya, kalau di keluarganya itu kayak seolah-olah pengen kalau anak itu mungkin kalau mempunyai seorang ayah yang difabel ya itu mungkin ada perasaan malu atau perasaan yang itu. Nah mungkin ini yang ingin diciptakan oleh Pak Hikmat supaya nanti keluarganya itu bangga mempunyai, terutama anaknya akan kedepannya bangga memiliki ayah seperti Pak Hikmat. Mungkin untuk Pak Hikmat selalu sehat, tetap menjadi pribadi yang humble, terus menjadi guru yang inspiratif untuk anak-anak kita di SLB Negeri Batang. Berbagai prestasi ia raih, dari penghargaan guru inspiratif nasional oleh Kementerian Pendidikan hingga prestasi kejuaraan angkat beban tingkat Provinsi Jawa Tengah. Oke Kang, ketika ada di Kabupaten Batang, fokus mengajar di SLB Negeri Batang, lalu seperti apa sih proses belajar dan mengajar yang Kang Hikmat lakukan kepada anak-anak? Nah, jujur pas pertama saya mengajar di SLB Batang, yang dimana notabene saya kan belum menguasai bahasa Jawa ya awalnya. Sementara di sini SDM-nya terutama siswanya masih banyak orang tua siswa juga yang masih menggunakan bahasa tradisional. Nah, di situ saya punya tantangan tersendiri. Akhirnya saya mempelajari bahasa Jawa, bahasa daerah Jawa Tengah ini. Selama kurang lebih 3 bulan saya pelajari, akhirnya saya bisa juga tuh mulai bisa beradaptasi, mulai tahu lah kultur sosial seperti apa. Terus dan mungkin anak-anak di sini pertama kaget juga lihat seorang guru disabilitas menggunakan skateboard tapi menjadi guru gitu. Orang tuanya pun pas awal-awal pada bingung lah, kok orang seperti ini bisa menjadi guru. Tapi itu malah menjadi suatu tantangan buat saya untuk meyakinkan pada orang tua murid khususnya bahwa seorang disabilitas itu mereka itu masih bisa mencapai semua impiannya. Artinya saya yang tidak memiliki, ya punya hambatan di segi mobilitas ya, tidak memiliki kedua kaki,
saya bisa merantau jauh dari Jawa Barat ke sini. Ya. Dan di sini pun saya hidup sendiri awalnya kan. Dan alhamdulillah bisa hidup. Terus bahkan saya bisa menerapkan ilmu kepada anak-anak disabilitas. Harapan saya sih kehadiran saya di SLB itu dapat memotivasi orang tua siswa yang tidak berkecil hati. Karena kesuksesan seorang disabilitas yang saya rasakan itu ada pengaruhnya di peran serta orang tua. Karena saya seperti ini pun karena 80% karena orang tua saya yang mendidik saya, tidak terlalu memanjakan, tidak terlalu mengabaikan juga. Jadi orang tua saya itu tidak pernah menganggap saya disabilitas. Oke, baik. Kalau melihat perjalanannya Kang Hikmat dari Sukabumi sampai ke Batang, tantangan yang selalu nempel di otak Kang Hikmat itu apa saja yang pernah Kang Hikmat alami sebagai tunadaksa? Tantangan dalam segi apa? Dalam segi karir ataupun pendidikan yang sudah dialami. Ya, kalau perpindahan dari Sukabumi ke Batang, yang pertama saya jauh dari keluarga ya. Oke. Terus saya tidak bisa menikmati waktu tua bersama orang tua karena harus terpisah jauh, ketemu paling 2 tahun sekali. Karena dulu itu komunikasi saya dengan orang tua itu sangat dekat. Jadi saya sering sharing sama ayah saya, sering sharing sama ibu. Terkait apa yang saya alami itu saya sering sharingkan. Dan respon orang tua saya itu tidak pernah, orang tua beliau itu tidak pernah ikut nangis. Misalkan, "Mah tadi saya itu ada yang ngeliatin saya gini-gini waktu saya kecil." Dari kecil itu orang tua saya tidak pernah ikut marah. Jadi reaksinya itu tidak pernah menunjukkan reaksi negatif. Selalu mendukung. Selalu reaksi positif. Jadi nggak apa-apa, bagus. Kamu berarti kayak artis kan, ngeliatin terus gitu. Nah, jadi itulah yang membuat saya, orang tua saya aja nggak bersedih melihat punya anak seperti saya. Berarti saya sendiri nggak boleh malu dong dengan diri saya sendiri. Orang tua saya pun nggak malu punya anak seperti saya. Ya, betul. Kalau apa yang pengen Kang Hikmat sampaikan kalau misalkan saat ini Ibunda Kang Hikmat melihat kesuksesan Kang Hikmat seperti sekarang, banyak menginspirasi orang, apa yang Kang Hikmat sampaikan? Mah, Hikmat kangen. Sorry. Karena apa ya, sosok ibu itu yang membuat saya seperti ini. Saya sangat dekat sekali dengan almarhum ibu saya. Gitu, dan terakhir ibu saya pas saya masih sering kesini. Itu terakhir sebulan sebelum meninggal itu sempat kesini dulu melihat, dan pas mau meninggalnya itu kan kena COVID ya. Kena COVID itu sudah persiapan semua oleh-oleh dan macam-macam makanan kesukaan saya untuk dibawakan ke sini. Jadi sangat merasa kehilangan sekali sih kalau untuk orang tua. Dan pesan saya sih untuk seluruh orang tua disabilitas itu memang harus benar-benar menjadi power buat anaknya. Karena ada di kala sisi di saat orang tua saya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, di situ saya merasa lemah. Merasa saya itu benar-benar lemah, bahkan lebih lemah dari disabilitas yang saya rasakan. Baik, Kang Hikmat, kalau berbicara mengenai prestasi Kang Hikmat ini kan luar biasa ya. 2020 dipanggil Pak Nadiem Makarim untuk menjadi guru inspiratif waktu itu di Jakarta. Itu bagaimana perasaan Kang Hikmat waktu itu? Saya kadang-kadang bingung kalau ditunjuk sebagai guru inspiratif ya. Karena saya sendiri tidak merasa saya menginspirasi orang lain gitu. Saya hanya berproses menjalani aktivitas layaknya seorang guru. Tidak terlalu yang saya rasakan, saya tidak terlalu istimewa gitu ya. Hanya menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab saya. Namun saya juga ikut merasa senang bahwa ditunjuk menjadi guru inspiratif oleh Pak Nadiem, dan itu menjadi tanggung jawab yang besar buat saya. Malah menjadi satu beban sebetulnya, beban bahwa saya berarti harus lebih baik lagi dalam menjadi tugas saya sebagai seorang guru. Terus bahwa saya berarti kan konteksnya guru inspiratif, saya harus menginspirasi
teman-teman disabilitas, khususnya siswa-siswi disabilitas, agar mereka semua bisa berprestasi, bahkan bisa lebih dari saya. Oke, ngomong masalah prestasi juga nih, Kang Hikmat kemarin September dapat medali emas gitu ya di ajang Peparprov, betul ya Pak ya? Peparprov. Dan nanti akan maju ke tingkat nasional. Ini bagaimana perasaannya Kang Hikmat dapat medali emas untuk cabur angkat berat? Ya, awalnya sebetulnya niat saya ikut ke olahraga disabilitas itu, saya hanya ingin membangun olahraga disabilitas di Kabupaten Batang itu semakin maju ya. Karena bisa dibilang selama beberapa tahun ke belakang itu tidak ada prestasi di bidang olahraga disabilitas. Gitu. Karena saya tinggal di Kabupaten Batang, saya merasa harus mengenjot teman-teman biar teman-teman semangat untuk mengikuti keolahragaan di bidang prestasi olahraga. Nah, di situ saya hanya ikut-ikutan istilahnya. Awalnya hanya memberikan semangat buat teman-teman, yuk ikut. Dan tidak ada target juara untuk saya pribadi. Yang penting saya ikut, saya bisa memberikan contoh sama teman-teman, saya juga ikut yuk. Kita ikut, kita majukan nama Kabupaten Batang prestasi di bidang disabilitas agar lebih maju lagi. Gitu. Karena kalau tidak ada prestasi, pemerintah tidak akan mungkin menoleh. Karena kalau ada prestasi itu kita akan berjenjang terus di provinsi, bisa ke Peparnas, bisa ke Asian Para Games. Itu mungkin harapan saya sih, sebetulnya target saya itu teman-teman bisa berprestasi karena saya merasa kalau saya kan sudah menjadi guru ya. Saya sudah menjadi guru dan saya merasa sudah alhamdulillah merasa sudah cukup lah untuk saya. Nah, teman-teman saya yang disabilitas yang mungkin ada yang dari tenaga harian lepas gitu atau guru, saya rasa mereka itu harus berprestasi di bidang olahraga, karena nanti impact-nya itu bisa buat modal usaha mereka. Betul. Awal target saya seperti itu, tapi kok malah saya yang juara gitu. Oke, baik. Kemudian yang terakhir nih Kang, apa yang mau Kang sampaikan ke teman-teman semua, bisa termasuk juga murid-murid Kang Hikmat, guru-guru yang lainnya, orang tua, dan semuanya teman-teman disabilitas, silakan. Ya. Pertama mungkin kepada orang tua disabilitas ya di seluruh dunia, khususnya Indonesia. Jadi dampingi terus kalau memang memiliki saudara atau anak disabilitas, karena memang powernya seorang disabilitas itu yang paling utama di keluarga. Jika keluarga tidak memberikan support system yang baik, maka mental dia akan down. Dan semangatnya itu terpacunya awalnya dari situ. Tapi jika bermula dari keluarga itu support systemnya baik, bagus, saya yakin dia akan lupa bahwa dia disabilitas. Gitu. Nah itu untuk guru-guru, saya harap khususnya untuk guru disabilitas agar lebih bisa sabar lagi, terutama lebih maklum lah. Jadi ada tingkatan yang lebih tinggi dibanding sabar, yaitu maklum. Kalau sabar masih tertekan ya, kalau maklum ya sudah. Saya harap bisa lebih memaklumi anak-anak disabilitas dan bisa lebih menggali potensi anak-anak disabilitas agar dia bisa terlihat nih arahnya kemana. Apakah ke bidang prestasi olahraga, atau ke bidang kemandirian, atau ke bidang keterampilan. Bahkan saya punya satu cita-cita untuk disabilitas khususnya ya. Saya punya cita-cita ingin membuat SLB terpadu. Jadi SLB yang memang dimana kurikulumnya itu dia lebih terpacu kepada keterampilan, prestasi, dan minat bakat anak. Namun itu salah satu yang menjadi sekarang motivasi saya mau ikut Peparnas, Asian Para Games. Jadi saya udah bilang sama istri, aku punya cita-cita nih, kalau nanti misalkan ini seandainya aku dapat kejuaraan di Asian Para Games, terus dapat bonus, itu aku pengen beli tanah itu untuk dibuatkan SLB, karena di Batang itu SLB hanya satu. Iya, di sini ya. Iya, gitu. Dan banyak anak-anak kita yang dari Limpung, dari dari Gringsing, mereka pulang pergi ke sini. Dan saya pun pernah menyuarakan bahwa agar dibuatkan SLB. Tapi sampai sekarang ya mungkin banyak sekarang mekanismenya sulit ya. Berarti saya
saya coba ingin membangun SLB terpadu yang memang di situ ada fasilitas olahraga yang publik, ada asramanya, bahkan ada pesantrennya. Oke. Semoga harapannya tercapai. Terima kasih Kang Hikmat sudah sharing bersama kita. Amin. Semua yang ia lakukan tidak lepas dari alasan tentang mimpinya ingin membuat sekolah inklusi yang mewadahi semua anak berkebutuhan khusus agar memiliki semangat dan mewujudkan cita-citanya.